sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi ini kita akan menuju Siti Tur, kota Madinah. Ini adalah makam Baqi Al-Gharqad sebelah kanan kita ini. Di sini kurang lebih 10.000 sahabat, makbarahnya ada di sini. Di antaranya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada di sini. Mari kita manggil salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi Al-Gharqad. Assalamu alayka. Ya khulafa as-sulasa Sayyidina Utsman bin Affan. Assalamu alaikunna. Ya azwajun Nabi. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelah kiri kita ya, ini adalah Masjid Bilal ya, Masjid Bilal. Ini adalah Masjid Bilal, itu Masjid Bilal. Sebelah kiri kita itu adalah Masjid Bilal atau dinamakan Masjid Dunia Akhirat karena di atasnya masjid, di bawahnya apa? Pasar. Istilahkan Masjid Dunia Akhirat. Beliau Sayyidina Bilal adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid Ijadah ini akan saya jelaskan merupakan tempat berdoanya Rasulullah. Dari doa Rasulullah dikabulkan, salah satu di antara doanya Rasulullah itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya doa Rasulullah, ya Allah, jangan tenggelamkan, jangan matikan ahli Madinah dan umatku dengan kelaparan. Doa yang kedua yang diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, jangan matikan ahli Madinah dan ummatul mukminin, khususnya umatku ya Allah, dengan kebanjiran. Dua-duanya ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diterima doanya, kecuali satu yang tidak diterima oleh Allah. Apa doa Rasulullah yang tidak diterima? Yaitu, ya Allah, jangan jadikan perselisihan, perbedaan pendapat di antara umatku, lebih-lebih di dalam pemahaman. Ini doa yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena ini mungkin sudah tabiat kebiasaan manusia berbeda pendapat, lebih-lebih dalam keyakinan atau pemahaman. Ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang Muhammadiyah. Sampai sekarang masih banyak perbedaan pendapat. Masjid Bilal ini Bapak Ibu merupakan tempat ibadahnya Sayyidina Bilal yang sampai sekarang dijadikan masjid. Makanya oleh para ulama terdahulu, mu'arrikhin, mu'allimin terdahulu, semua tempat titik napak tilas para sahabat Rasulullah sampai sekarang dijadikan masjid dan dijadikan tempat sejarah. Sayyidina Bilal ini Bapak Ibu orangnya hitam. Beliau dari Afrika Selatan. Kalau dulu Habasyah. Beliau orangnya hitam, tapi dengan kekuatan imannya, dengan ibadahnya kepada Allah, dengan cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Sampai ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Bilal ini tidak tahan, tidak kuat ada di Madinah.
Karena bayangan Sayyidina Bilal, pikiran Sayyidina Bilal selalu merasakan adanya Rasulullah. Sampai beliau diundang oleh Sayyidina Umar di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Ya Bilal, ahli Madinah rindu akan azanmu, ahli Madinah kangen akan azanmu ya Bilal. Datanglah Bilal untuk menghilangkan rasa kangen ahli Madinah, untuk azan di Madinah Bilal. Apa kata Sayyidina Bilal? Masya Allah. Wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Sayyidina Umar, saya tidak tahan menginjak tanah Madinah karena bayangan saya, pikiran saya selalu ada Rasulullah. Siapa yang akan saya ketok pintunya dalam rumah? Di situ nggak ada Rasulullah. Biasanya saya setelah azan, Rasulullah memanggilku, ya Bilal, akhiri sholah. Sekarang sudah tidak ada, saya tidak tahan, kata Sayyidina Bilal. Sampai kedua kalinya Sayyidina Husain yang mengundang Sayyidina Bilal. Ya Bilal, kata Sayyidina Husain, datanglah kau ke Madinah untuk azan. Kalau kau tidak menerima undanganku, siapa lagi yang kau terima undangannya? Yang mengundangmu wahai Bilal adalah cucu Rasulullah, yang di dalam darah dagingku itu adalah Rasulullah. Akhirnya karena Sayyidina Husain yang mengundang, Sayyidina Bilal itu datang. Itulah Sayyidina Bilal. Makanya kata Rasulullah, la yanzurullah ila aswarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang, tidak melihat postur tubuhmu, Allah tidak memandang penampilanmu. Walakinallah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah yang melihat adalah keimanan, hati yang kuat iman kepada Allah. Ini merupakan contoh bagi kita Sayyidina Bilal. Orangnya hitam, jelek, tapi ibadahnya, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah Sayyidina Bilal. Akhirnya Sayyidina Bilal datang ke Madinah dan azan. Suaranya Sayyidina Bilal ini luar biasa. Suaranya lantang, keras, terdengar seluruh penjuru Madinah dan merdu. Makanya oleh Rasulullah langsung diutus dijadikan muazzin. Biasanya Sayyidina Bilal ini ketika azan, setelah azan, salat sunat, kemarin di Raudhah itu, setelah salat sunat, Sayyidina Bilal ini mengetuk pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, azan qad fa'altu. Ya Rasulullah, azan sudah kami laksanakan. Akhirnya Rasulullah mengatakan dari dalam rumahnya, ya Bilal, aqimis shalah. Apa artinya? Iqamah, laksanakan iqamah. Itu kebiasaan Sayyidina Bilal setiap waktu. Muazzin Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Kenang-kenangan ini, bayangan ini yang Sayyidina Bilal tidak kuat setelah wafatnya Rasulullah. Karena kebiasaannya Sayyidina Bilal setelah azan, Rasulullah langsung yang memerintahkan iqamah. Singkat cerita, datanglah Sayyidina Bilal ke Madinah dan azan di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai di lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak sampai menyelesaikan karena tidak tahan, tidak kuat untuk menyelesaikan dari kangen rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya semua ahli Madinah itu berbondong-bondong datang mendengar azan Sayyidina Bilal. Mereka merasakan, mengatakan bahwasanya Rasulullah hidup kembali. Rasulullah hidup kembali. Karena dengan mendengar suara Sayyidina Bilal, bayangan ahli Madinah itu suasana adanya Rasulullah. Masya Allah Bapak Ibu, itulah Sayyidina Bilal. Beliau seorang budak yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal ini budaknya Abu Jahal, disiksa oleh Abu Jahal untuk kembali kepada agama kafir, agama nenek moyangnya. Tapi apa Sayyidina Bilal yang katakan Ahad, Allahul Ahad? Disiksa Bapak Ibu di padang Sahara, di atasnya dititipkan batu yang besar sambil dipukul. Ya Bilal, kembalilah kamu ke agama yang sebelumnya, kembalilah sampai dipukul. Apa yang dikatakan Sayyidina Bilal? Ahad, Ahad, Allahul Ahad. Itu yang dikatakan imannya. Jadi kuatnya imannya Sayyidina Bilal. Masya Allah. Makanya sampai sekarang dijadikan tempat sejarah. Itu masjid Sayyidina Bilal. Masjid dunia akhirat datanya kayak sekarang. Para teman Allah, rahimakumullah, kita ini akan berkunjung ke Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan awwalu masjidin assasahu Rasulullah. Awal pertama kali masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah membangun masjid ini sampai dari cintanya Rasulullah kepada Masjid Quba, kulla yaumis sabti aw ahadin masyian aw rakiban ila Quba. Setiap hari Sabtu, hari Minggu, Rasulullah ini datang dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, baik jalan kaki atau naik unta. Itu dari cintanya Rasulullah kepada Masjid Quba.
ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna wa yatatahharun. Itu adalah ayat yang menjelaskan Masjid Quba. Makanya dari minnahnya Allah memberikan anugerah pahala yang sangat besar di Masjid Quba ini karena Rasulullah juga mencintai Masjid Quba. Sampai-sampai barang siapa yang bersesuci dari kamarnya masing-masing dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya kami di ujratil umrah, sama seperti pahala ibadah umrah. Tapi jangan dipikir-pikir lagi Bapak Ibu. Oh, kalau begitu nggak usah umrah di Mekah, penting sholat juga 2 rakaat di Quba. Itu pertimbangan dosa, timbangannya dosa. Tapi tetap kalau dari segi usaha perjuangannya tetap lebih besar pahala umrah di Mekah. Karena kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu, keagunganmu itu tergantung usaha perjuanganmu di dalam ibadah. Lebih besar perjuangannya, lebih capek. Wabsah ini Masya Allah capeknya Bapak Ibu, pasti lebih besar pahalanya. Nah, ini adalah Masjid Quba. Ini Masjid Quba sebelah kiri kita. Rasulullah SAW ini tinggal 4 hari di Masjid Quba ini. Tinggal 4 hari dari Mekah, perjalanan ke Madinah. Rasulullah langsung singgah di sini dan membangun masjid. Rasulullah sampai di Masjid Quba ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus Jumatnya Rasulullah SAW ini membangun masjid lagi. Sebelahnya cuma tidak kelihatan dari sini, dinamakan Masjid Jum'ah. Setelah itu Rasulullah datang ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, semua ahli Madinah itu berebutan. Ya Rasulullah, datanglah ke rumah kami, kata ahli Madinah. Karena waktu itu Rasulullah mengendarai unta. Semua para sahabat ahli Madinah ini memegang unta Rasulullah. Tinggal di rumah kami ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Kata Rasulullah, biarlah unta itu berjalan, karena itu menurut kehendak Allah. Akhirnya berjalannya unta dan tinggal diam di tempat yang sekarang dijadikan Masjid Nabawi. Dan itu tanah atau tempat keluarga Rasulullah dari mbahnya, yaitu Abdul Muthalib. Karena keturunan Rasulullah dari abahnya itu banyak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusar bin Kilab bin Murrah bin Du'ay bin Uzaimah bin Mutrikah. Dan semua sahabat-sahabat Rasulullah itu ketemu dari mbah-mbahnya Rasulullah. Saudara-saudara semua, famili satu keluarga semua. Barakatuhu Allah rahimakumullah. Punya udhu semua ya? Ada yang batal udhunya? Kalau ada yang batal nanti udhu bersama-sama nanti. Nanti setelah sholat sunnah, Bapak Ibu mau sholat sunnah duha atau sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, tidak apa-apa. Setelah itu berdoa ya di Masjid Quba ini. Nanti Bapak Ibu diharap tepat waktu. Kami kasih waktu setelah wudhu. Nanti sholat di masjid kami kasih waktu 15 menit, cukup ya? 15 menit untuk sholat dan doanya. Pokoknya paling lama full akhir itu 20 menit sholat dengan doanya. Setelah wudhu masuk masjid 20 menit di dalam masjid. Setelah itu kumpul lagi. Jangan kumpul di sini. Oh, enggak ada 2 kali, masih sekali semua.